Silahkan diminum, Gusti. Rai Jelantik dan juga Ratu Ide Bagus Tamu. Aku mendengar berita bahwa besok utusan Gubernur Menhindia Belanda di Batavia akan membawa surat untukku. Aku tidak tahu pasti apa isi surat itu. Mungkin surat itu membawa pesan tentang kontrak persahabatan dan kerjasama dagang yang pernah aku tanda tangani dulu. Atau mungkin isi surat itu adalah perihal penaklukan dan penyerbuan yang kita lakukan atas kerajaan Payangan beberapa waktu lalu. Pendapat Rai mungkin saja benar. Atau mungkin tentang hak tawan karang yang dilakukan oleh rakyat kita ketika ada perahu dagang terdampar di pesisir pantai Sangsit. Dugaan itu mungkin saja benar dan mungkin juga bisa salah. Karena aku sendiri tidak tahu persis apa isi surat itu. Nah, untuk menebak kemungkinan dan dugaan-dugaan itu tadi, aku percayakan Rai untuk menerima utusan itu besok. Disaksikan oleh Ratu Ide Bagus Tamu. Simaklah isi surat itu baik-baik. Sikapi. Apapun yang menurut Rai terbaik, putuskan. Aku percaya dan mendukung sepenuhnya pada Rai. Perintah Kanda Paduka Raja siap saya kerjakan. Apa artinya ini? Begini Tuan, itu artinya Tuan diminta agar menemani dia menari. Oke, Dike senang. Ayo, silakan. Tuan utusan dari Government Hindia Belanda di Batavia. Tadi kami telah suguhkan tarian selamat datang sebagai ungkapan keramah tamahan orang-orang Buleleng. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya mari kita mulai acara resmi ini. Oke, good. Pertama-tama, selaku tuan rumah, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku adalah patih kerajaan
Namaku I Gusti Ketut Jelantik. Sedangkan yang bersamaku ini bernama Ide Bagus Tamu, perwakilan dari keluarga Brahmana di sini. Beliau hadir sebagai saksi di dalam pertemuan ini. Sedangkan aku diberikan mandat penuh untuk menerima Tuan. Dan aku juga diberikan kepercayaan penuh untuk menyelesaikan segala persoalan yang muncul dalam pertemuan ini. Nah, sekarang silahkan perkenalkan diri Tuan dan maksud kedatangan Tuan kemari. Oké, goed. Baik. Nama saya Ravia de Lichne, perpangkat resident. Saya disertai oleh saya punya sekretaris. Mendapat perintah dari gubernur-generaal kami di Batavia. Membawa surat untuk Raja Buleleng, Sri Paduka I Gusti Ngurah Mare Karangasem. Bukan untuk Gusti Patih. Jadi saya hendaknya dipertemukan dengan Paduka Raja. Tadi sudah aku katakan bahwa aku diberikan mandat penuh untuk menerima Tuan. Apakah Tuan mengerti dengan maksud kata-kataku ini? Atau apakah Tuan paham bahwa Tuan cukup bertemu denganku saja? Jika Tuan paham tapi tetap bersikeras ingin bertemu dengan Raja, itu tidak bisa. Kembalilah ke Batavia dan sampaikan sikapku ini kepada Gubernur Jenderalmu. Atasanmu di Batavia benar-benar pongah. Atas dasar apa dia mengatakan bahwa raja kami harus bertanggung jawab atas perampasan yang dilakukan oleh rakyat pesisir terhadap seluruh isi kapal dagang yang terdampar di pantai Sangsit? Atas dasar apa pula dia menuntut ganti rugi atas barang-barang yang dirampas itu? Dan atas dasar apa pula dia menuduh raja kami telah melanggar perjanjian penghapusan hak tawan karang? Atas dasar apa? Ho. Tentulah atas dasar kontrak perjanjian yang sudah ditandatangani antara atasan Hindia Belanda Huskus Koopman dengan Gusti Patih punya raja beberapa tahun yang lalu. Ya, memang telah terjadi penandatanganan kontrak. Tapi kontrak itu hanya untuk mempererat tali persahabatan dan hubungan dagang. Hanya itu saja. Gusti Patih keliru. Dalam kontrak perjanjian dulu itu sangat jelas dicantumkan fatsal-fatsal tentang penghapusan hak tawan karang. Tidak! Raja kami pasti tidak keliru. Kalaupun pasal-pasal seperti itu memang ada, raja kami pasti tidak mau menandatanganinya. Sebab pasuara tentang hak tawan karang sudah disepakati oleh raja-raja Bali sejak zaman kuno. Gusti Patih boleh saja membela diri, tapi Raja Buleleng tetap bersalah. Bukti hitam putihnya sudah ada. Tanda tangannya sudah tertera dalam kontrak perjanjian dengan residen Huskus Koopman. Itu pasti jebakan, niat jahat, busuk. Jebakan, jahat, busuk. Apa maksud Gusti Patih? Naskah perjanjian Koopman itu yang semuanya berbahasa Belanda, sebelum ditandatangani oleh raja kami, pastilah hanya dibacakannya yang baik-baik saja. Sedangkan isinya yang menjebak, licik, jahat, tidak dibacakannya sama sekali. Bangsa Tuan benar-benar telah memanfaatkan kelemahan kami dalam berbahasa Belanda. Bangsa Tuan curang, jahat. Pokoknya, Patih Jelantik menolak isi surat gubernur jenderalmu itu. Pergi
pulanglah ke Batavia. Gila! Godverdomme! Bodoh! Gusti telah melakukan dua kesalahan besar. Pertama, Gusti telah menghina Eke sebagai utusan. Kedua, Gusti menghina dan menantang Gubernur Hindia Belanda di Batavia. Sikap Gusti ini dapat mengundang kemarahan dan peperangan. Aku tidak takut perang. Sampaikan kepada Gubernur Jenderal Belandamu itu bahwa aku bersama Raja dan seluruh orang-orang Buleleng tidak gentar menghadapi bangsamu yang jahat. Oke, awas. Jika perang benar-benar meletus, serdadu-serdadu Belanda pasti akan penggal Gusti punya kepala. Kurang ajar! Kenapa tiba-tiba saja perasaanku tidak enak? Pertanda apa ini? Apa yang sedang terjadi di Puri? Ya, semoga semuanya baik-baik saja. Tenang Gusti, tenang dan sabar Gusti. Jangan itu diteruskan. Mereka sudah pergi Gusti. Sikap keras ini harus tetap kita pertahankan agar orang-orang Belanda itu tidak terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri kita. Gusti, karena mereka itu merasa terlalu kuat. Ya, Ratu Ida Bagus benar. Mereka memiliki banyak kapal, meriam, bedil, dan juga serdadu-serdadu terlatih. Gusti, menantang perang melawan mereka seakan-akan kita menantang kegelapan. Sepertinya mustahil. Pendapat Ratu Ida Bagus mungkin benar. Namun, jika kita ingin melihat masa depan kita terang benderang, maka kita harus berani menerobos kegelapan. Walaupun untuk itu, kita harus mengorbankan banyak nyawa. Bukankah sastra agama mengatakan bahwa kematian akibat dari memerangi keangkara murkaan akan membuat roh kita bersatu dengan Tuhan? Inilah yatnya terbesar kita terhadap Pertiwi Buleleng. Sikapku ini tidak akan pernah berubah. Gusti, kata-kata Gusti membuat perasaan saya terkesan dan terharu. Maka, mulai detik ini, Gusti tidak perlu ragu bahwa saya dan semua keluarga Brahmana di Buleleng akan selalu berada di belakang perjuangan Gusti. Terima kasih atas dukungan Ratu Ida Bagus. Nah, sekarang mari kita menghadap Raja. Gusti, silahkan diminum Gusti.
Gusti, tadi ada seorang Delik Sandi datang kemari, mengabarkan kepada Titiang bahwa Gusti nyaris saja membunuh seorang utusan Belanda. Apa benar demikian, Gusti? Ya, itu benar istriku. Syukurlah Gusti tidak benar-benar membunuhnya. Jika itu sampai terjadi, pastilah akan merendahkan derajat kesatriaan Gusti yang selama ini sangat dikagumi oleh banyak orang. Kau benar, Jempiring. Aku pun menyadarinya. Namun, setelah membaca isi surat Gubernur Jenderal Belanda itu, seketika darahku mendidih. Karena isi surat itu, baik yang tersirat maupun yang tersurat, terkandung muatan politik jahat. Intinya, Belanda ingin menguasai wilayah kita. Oh iya? Titiang benar-benar tidak menduga. Itulah sebabnya surat itu aku robek, aku cabik-cabik dan aku hempaskan ke lantai. Utusan itu pun aku caci maki. Aku benar-benar telah kehilangan kesabaranku. Tapi kehilangan kesabaran itu tidak membuatku menyesal. Sikap tegas ini harus tetap kita tunjukkan kepada mereka. Titiang sangat setuju, Gusti. Hanya saja, sekarang ini perasaan Titiang menjadi cemas. Bukankah kejadian tadi dapat membakar kemarahan Belanda? Itu pasti. Tapi isi surat itu pun telah membakar kemarahanku. Mungkin juga surat itu dapat membakar Puri Agung Singaraja ini. Jika Belanda benar-benar membakar Puri Agung sebagai pusat pemerintahan Buleleng ini, maka apinya akan membakar patriotisme orang-orang Buleleng yang cinta tanah kelahirannya. Seperti itulah harapanku. Semoga Tuhan selalu memberikan harapannya kepada setiap langkah kita. Astungkara, Gusti. Lantas pada hari-hari berikutnya, langkah-langkah apa yang akan Gusti lakukan? Kita akan masuk desa keluar desa, memperingatkan rakyat agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Prajurit-prajurit akan diperbanyak. Pemuda-pemuda pemberani dan setia akan diangkat sebagai prajurit dan dilatih dengan keras. Benteng sepanjang pesisir Pabean pun akan kita bangun. Polokan! 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 Wih, hijau jelemahan ini. Pragat ngilang den ajak makai. Loh! Polokan! Hah? Wih, ini jelemane
Perjani mau mongol nani. Mologan. Apa? Ah. Mologan. Saudara-saudara kita juga sudah mulai bekerja dengan semangat. Nani makan saja banyak, istirahat paling lama. Nani kerjanya setengah hati. Nani bicara apa? Ayo ulangi sekali lagi. Nani bicara apa? Ngerti Nani tersinggung. Mologan. Semenjak kita membangun benteng di pesisir pantai Pabean ini, awaknya selalu memperhatikan Nani itu kerjanya setengah hati, tapi makannya paling banyak, istirahatnya paling lama. Oh, jadi selama ini Cai mematai-matai Cango. Awake bukannya memata-matai, cuma memperhatikan Den. Sama saja maksudnya. Memperhatikan dengan memata-matai sama saja maksudnya. Setali tiga uang, serepanggang, seretunung. Woi, pantun Nani. Baiklah. Sekarang Icang akan berterus terang. Kenapa sikap Icang seperti itu selama ini? Bagus tuh, bagus. Nah, sekarang katakan apa yang menjadi masalah? Coba katakan. Pembangunan maha besar benteng di pesisir pantai ini tanpa disadari banyak orang. Ini semata-mata hanya untuk memenuhi ambisi pribadi Gusti Patih Jelantik Pangkinawang. Mologan! Ngawak-ngawak Nani mau petel. Jaga mulut Nani. Sabar. Kamu jangan cepat marah dan cepat tersinggung. Dengarkan baik-baik. Setelah itu pikirkan dengan jernih. Baru kamu menjawab. Nah, awaknya akan dengarkan. Sekarang coba katakan. Apa yang Nani mau katakan? Katakan. Dulu, Nani pasti sudah pernah mendengar. Gusti Patih Jelantik pernah merobek-robek surat dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, terus? Lalu beliau pula mengusir utusan yang membawanya. Terus? Belanda masih bisa menahan amarahnya. Nah. Kemudian datang utusan yang kedua. Utusan kedua pun ditolak mentah-mentah oleh Gusti Patih Jelantik. Terus? Terakhir yang Icang dengar, Belanda mengajak berunding di hadapan Raja Sesunan. Di hadapan Raja Klungkung, Gusti Patih Jelantik pun menunjukkan keangkuhannya dengan menantang utusan itu. Nah, ini artinya apa kalau bukan hanya untuk memenuhi ambisi pribadi Gusti Patih Jelantik? Isi surat itu juga menyatakan bahwa raja kita harus mengganti rugi seluruh isi kapal atau seluruh barang yang telah dirampas oleh rakyat pesisir. Inilah yang tidak benar. Inilah yang ditentang oleh Gusti Jelantik. Nawake pasti mendukung sikap tegas beliau. Nani. Tapi akibatnya apa? Apa akibatnya? Perang sudah dipelupuk matang. Sebentar lagi benteng yang kita bangun di pesisir pantai ini akan hancur. Puri Agung pun sebentar lagi akan dibakar. Rumah-rumah penduduk juga akan dibakar. Nasib kita sama persis seperti jagung bakar ini, Pangkinawang. Mologan. Nasib jagung bakar masih bisa menghidupi banyak orang. Tetapi jika kita jadi pengecut, tunduk kepada Belanda, selamanya kita akan menjadi budak. Tapi sudahlah. Pokoknya sikap Nani ini akan awake laporkan kepada Gusti Jelantik. Karena sikap Nani berpotensi besar menimbulkan perpecahan. Nani orang berbahaya. Tunggu dulu. Engken. Nani menganggap Icang berbahaya. Sekarang pun Icang menganggap Nani berbahaya.
Saudara-saudara rakyat Buleleng yang ada di desa ini, aku dan istriku atas nama raja datang kemari membawa berita penting bahwa sebentar lagi perang akan meletus. Serdadu-serdadu Belanda akan menyerang karena mereka ingin merebut kerajaan kita. Namun demikian, aku berharap saudara-saudara jangan khawatir, jangan takut. Karena prajurit-prajurit kerajaan yang gagah berani siap melindungi kalian semua dan mempertahankan wilayah kerajaan kita. Kalau nanti perang benar-benar terjadi, aku berharap saudara-saudara tetaplah bekerja dengan swadharmanya masing-masing. Pokoknya, pembangunan harus jalan terus agar urat nadi kehidupan terus berdenyut. Saudara-saudara, janganlah mudah terpancing oleh hasutan-hasutan yang hendak mengadu domba sesama kita. Janganlah mudah percaya kepada berita-berita yang bukan berasal dari pemerintah kerajaan. Berita-berita itu jelas hendak mengeruhkan suasana. Misalnya, jagalah saudara-saudara sampai tidak mendukung perjuangan ini. Lantaran ada hasutan bahwa Gusti Patih Jelanti dan raja kita berasal dari Karangasem. Sedangkan kita dari Buleleng. Jalan pikiran yang ingin mengkotak-kotakan itu adalah pikiran yang sempit. Istriku benar. Kita harus bersatu. Tidak saja hanya sesama kita di Buleleng, tetapi juga sesama kita di seluruh Bali. Menurutku, pemerintah Belanda tidak hanya bernafsu menguasai Buleleng, tetapi juga menguasai seluruh Bali, bahkan seluruh Nusantara. Aku mendengar berita bahwa saudara-saudara kita di Jawa sudah mulai berontak mengusir Belanda di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Di Sumatera pun demikian, di bawah pimpinan Imam Bonjol. Saudara-saudara, perlawanan kita terhadap Belanda ini bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban, sebuah swadharma suci. Karena di pundak kita terdapat beban moral
untuk mempertahankan tanah warisan leluhur. Benar, saudara-saudara. Untuk saudara-saudara maklumi juga bahwa tanah leluhur tidak hanya di Buleleng, di Bali, tetapi juga di seluruh Nusantara, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Semuanya itu harus kita pertahankan bersama-sama. Kita memang berbeda ras, suku, agama. Namun sesungguhnya kita berada dalam satu wadah, dalam satu nasib, dan satu dalam cita-cita. Dasar molokan pengkhianat. Mohon ampun Gusti Patih. Ada apa, Paman Koyogan? Salah seorang warga kita yang bernama Mologan telah menjelek-jelekkan Gusti. Dan dia juga telah meremehkan perjuangan kita, Gusti. Sudah kuduga akan terjadi kendala seperti ini. Kita harus waspada, Gusti. Ternyata kita sudah berada dalam lingkaran para pengkhianat. Pengkhianat! Pengkhianat! Ibu Pertiwi Buleleng nan indah, terbentang dari Singaraja hingga Jagaraga, ikhlas dijadikan medan kurusetra, menjadi saksi bisu atas ribuan jiwa yang meregang dan melayang. Hampir 3 tahun tragedi berdarah itu berlangsung, sejak 1846 sampai 1849, sejak Perang Buleleng sampai Perang Jagaraga. Dan akhirnya dari tragedi sejarah ini, Ibu Pertiwi Buleleng dan Bali kehilangan salah satu putra terbaik yang tegas, pantang menyerah, teguh pendirian, dan pemberani. I Gusti Ketut Jelantik Gingsir gugur bersama istri pemberani Jero Jempiring di tengah lingkaran para pengkhianat laskar sendiri. Seperti inilah keputusan takdir sungguh membuat hati merintih betapa sulitnya meraih kemenangan tanpa persatuan.